Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, kita hari ini pertemuan ketiga pada bab kedua, yaitu tentang listrik statis. Bab kedua ini subnya yaitu tentang kapasitor. Maka tujuan Ananda yaitu bahwa Ananda atau peserta didik mampu menerapkan nilai muatan dan tegangan listrik pada rangkaian seri dan paralel kapasitor dengan benar setelah memahami konsep kapasitor. Jadi Ananda simaklah pembahasan kita pada hari ini. Semoga Ananda dipermudahkan segala aktivitasnya. Selamat menyaksikan. Masuk yang C, kapasitor. Ini merupakan pertemuan ketiga dari bab kedua. Perhatikan gambar beberapa kapasitor berikut. Ini ada bentuk kapasitornya bulat, ada kapasitornya sebentuk keramik pipih seperti tabung, seperti mika, ada yang berbentuk bola, ada macam-macam bentuk dari kapasitor. Kakinya ada yang sama panjang, ada yang tidak sama panjang. Dari gambar itu, bagaimanakah bentuk kapasitor yang Anda amati? Terus, apa perbedaan kapasitor polar dan non-polar? Bagaimanakah cara membaca nilai kapasitansi kapasitor polyester? Sebutkan manfaat kapasitor. Oke, kita masuk. Manfaat kapasitor yaitu menyimpan muatan listrik. Jadi setiap kapasitor itu ada muatan listrik. Berikutnya, meratakan arus listrik pada rangkaian catu daya, memilih gelombang pemancar pada pesawat radio, memindahkan bunga api listrik pada sistem pengapian kendaraan bermotor, mengubah arus bolak-balik menjadi arus searah, mengatur frekuensi pada rangkaian osilator, penghubung atau kopling, penyimpan arus atau bypass. Pengertian kapasitor. Kapasitansi atau kapasitas kapasitor adalah perbandingan antara muatan setiap keping dan beda potensial. Jadi, simbolnya adalah C besar, satuannya adalah farad. Maka, secara matematis dapat dirumuskan bahwa C itu Q per V. Keterangannya, C kapasitas kapasitor, satuannya farad, Q jumlah muatan, satuannya coulomb, V beda potensial, satuannya volt. Beberapa bentuk kapasitor. Yang pertama ada lingkaran tipis dengan dua buah kaki. Yang kedua ada tabung dengan kaki sama panjang. Yang ketiga tabung dengan kaki tidak sama panjang. Dan banyak lagi yang lainnya. Terus perbedaan kapasitor dilihat pada tabel. Ini perhatikan, ini kapasitor keramik, ini polyester, ini kapasitor kertas, ini kapasitor mika. Simbolnya, bentuk kapasitornya seperti biasa, disebut dengan non-polar. Yang elektrolit, ini kapasitor elektrolit berbentuk tabung, kapasitor tantalum. Nih, bentuk simbolnya boleh seperti ini. Ini disebut dengan polar. Jadi perbedaannya, jika bentuk panjang kakinya tidak sama panjang itu disebut polar. Jika sama panjang disebut non polar. Jika ada nampak tanda plus dan min pada badan kapasitor, kalau ada berarti polar, kalau tidak ada non polar. Bentuk orde satuan itu bentuknya relatif tebal kalau untuk polar, relatif tipis untuk non-polar. Orde satuannya yaitu mikrofarad untuk polar, kalau untuk non-polar piko atau nanofarad, tapi ada beberapa sampai ke mikrofarad. Pada jenis kapasitor polyester, ini pada gambar, untuk mengetahui nilai kapasitansinya berdasarkan warna seperti pada resistor. Setiap warna memiliki kode nilai tersendiri. Ini di SMP sudah Ananda pelajari.
Kita masuk subbab dari kapasitor itu, yaitu pertama tentang kapasitor, yang kedua tentang rangkaian kapasitor. Masuk yang A, kapasitor. Jenis-jenis kapasitor ada 3, yaitu yang akan kita pelajari ya, yaitu kapasitor plat sejajar, kapasitor bola, dan kapasitor silinder. Dia ada 3 bentuk. Masuk kapasitor keping sejajar. Ini pada gambar terdiri atas 2 keping konduktor nih, yang Q positif dan negatif, yang dipisahkan oleh bahan dielektrik. Berarti di antara ini ada bahan dielektrik, boleh itu vakum maupun tidak vakum. Sehingga kita bisa merumuskan bahwa sifat konduktor itu adalah ada medan listrik, yaitu sigma per epsilon 0. Sudah dipelajari pada bab 1. Kita tahu bahwa sigma itu rumusnya adalah Q per A. Nah, berarti kita masukkan ke rumus medan listrik, berarti Q per A per epsilon 0 nih, Q per A epsilon 0. Dan kita tahu bahwa beda potensial pada konduktor itu yaitu E kali D. E tadi sudah ada, ini kita masukkan ke rumus potensial, maka Q per A epsilon 0 dikali D. Dan untuk rumus kapasitor, tadi rumus kapasitor pada umumnya C sama dengan Q per delta V. Sedangkan delta V kita sudah dapat daripada konduktor keping sejajar, itu kita masukkan, maka Q per Q A epsilon 0 dikali D. Maka kita kali silangkan, Q-nya bisa habis, maka dapatlah rumusnya, maka yang ini pindah ke atas, jadi A epsilon 0 per D. Oke, untuk satuannya C ini adalah kapasitor, kapasitas kapasitor farad, A luas meter persegi, D ini jarak antara keping meter, sedangkan epsilon 0 sudah ada ketentuan nilainya. Jika di antara konduktor keping sejajar disisipi bahan yang lain, maka kapasitas kapasitornya dirumuskan E sama dengan epsilon kali A per D. Epsilonnya adalah merupakan permisivitas bahan. Kita tahu bahwa untuk mencari epsilon ini juga bisa dengan K kali epsilon, karena K ini konstanta dielektrik. Karena epsilon 0 ini adalah permisivitas hampa udara yang mempunyai nilai ketetapan, maka sehingga rumusnya K kali epsilon 0 kali A per D. Jika beda potensial kedua keping sejajar disisipi bahan lain, maka dirumuskan untuk potensialnya VB sama dengan V per K. Kita tahu VB itulah beda potensial bahan. Sedang K itu permisivitas relatif bahan, V itu adalah potensialnya. Masuk yang kedua, kapasitas kapasitor pada bola, yaitu pada bola konduktor. Kita tahu potensial pada hukum Gauss untuk bola kemarin pada pelajaran sebelumnya, yaitu K kali Q per R. Kita tahu K nilainya itu 1/4 pi epsilon 0 atau 10 pangkat 9 Q per delta R. Karena dikeluarkan delta R nya itu 1/R1 kurang 1/R2, sehingga kita masuk ke rumus kapasitas kapasitornya. Kita tahu C itu adalah Q per V. V nya kita masukkan di bawah Q, sehingga Q nya habis nih, maka karena dia dibagi, maka ini pindah ke atas, 4 pi epsilon 0 ke atas dia perginya, berarti 4 pi epsilon 0 dibagi 1/R1 kurang 1/R2. Kita samakan penyebutnya. Jadi yang di bawah penyebutnya menjadi R1 kali R2, dan di atas ini R2 kurang R1. Karena dia 1/, maka pindah menjadi kali di atas yang per di bawah. Jadi rumusnya untuk C pada bola 4 pi epsilon R1 kali R2 per R2 kurang R1. Jika kapasitas kapasitor bola terisolasi, yaitu jari-jari bola konduktor luar bernilai tak terhingga, ini R2 nya tidak terhingga, dan jari-jari bola konduktor dalam atau R1 sama dengan R, maka dirumuskan
C sama dengan R per K. Ini kan 4pi epsilon 0 itu adalah per K, karena dia pindah ke atas menjadi 4pi epsilon 0. Satuannya jelas tadi, R itu jari-jari, meter, K tetapan, C itu adalah kapasitas kapasitor, satuannya farad. Masuk yang ketiga, yaitu kapasitas kapasitor silinder. Ini kapasitor tabung atau silinder terdiri dua silinder konduktor berbeda jari-jari. Ini ada jari-jari R1 dan R2 yang dalam dan luar, yang mengapit bahan dielektrik di antaranya. Berarti di antara ini ada bahan dielektrik. Sehingga kita ingat bahwa kapasitas potensial pada silinder itu yaitu V sama dengan K kali Q per L ln R2 per R1, atau 1 per 2 pi epsilon. Ini K ini 4 ya, jadi sini 2K Q per L ln R2 per R1, sehingga duanya kalau kita keluarkan maka jadi 2 di bawah. Jadi 1 per 2 pi epsilon 0 Q per L ln R2 per R1. Maka kita masukkan ke rumus kapasitasnya. C sama dengan Q per V. Sedangkan V sudah ada di atas, maka kita kali silangkan sehingga yang bawah ini pindah ke atas, yaitu 2 pi epsilon 0 kali L per ln R2 per R1. Untuk keterangan, R2 itu jari-jari tabung di luar, jari-jari yang bagian luarnya. R2 itu jari-jari yang bagian dalam, satuannya meter, Q muatan, Coulomb, V beda potensial volt, C itu kapasitas, satuannya farad. Kita masuk yaitu rangkaian kapasitor. Perhatikan rangkaian kapasitor di bawah ini. Ini bentuk rangkaian seri, ini bentuk rangkaian paralel. Kita mengambil 2 saja, boleh lebih. Pada gambar ini hanya 2. Terus untuk menghitung, untuk simbol kapasitor nih seperti ini, garis 2 seperti baterai tapi dia sama panjang. Kalau baterai beda, panjang itu positif, pendek itu negatif. Bentuk seri masih sama seperti rangkaian sebelumnya, lurus. Untuk paralel dia ke bawah berbentuk kotak-kotak. Terus pada kapasitor itu muatannya yaitu untuk seri ada muatannya sama dengan pada kapasitor kedua. Berarti Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q. Jadi rangkaian seri muatannya sama semuanya. Kalau pada paralel muatannya berbeda setiap kapasitor. Jadi sehingga dijumlahkan semua muatan baru mendapat satu muatan, berarti Q1 tambah Q2 dan seterusnya. Untuk tegangan, pada kapasitor setiap kapasitor memiliki berbeda tegangannya, sehingga V1 tambah V2 dan seterusnya itu untuk seri. Kalau untuk paralel, setiap tegangan kapasitornya itu sama. V1 sama dengan V2 sama dengan V3 dan seterusnya. Untuk menghitung kapasitas pengganti, ini berbeda atau kebalikan pada resistor kemarin. Kalau dia seri, untuk resistor dijumlahkan, untuk kapasitor dibagi, yaitu 1/C sama dengan 1/C1 tambah 1/C2 dan seterusnya. Untuk paralel, untuk kapasitornya dijumlahkan, yaitu C1 tambah C2 dan seterusnya. Jadi pada kapasitor itu mempunyai energi yang tersimpan. Energi boleh simbol U, boleh E, boleh W. Satuannya joule. Maka dirumuskan setengah Q kuadrat per C, atau setengah Q kali delta V, atau setengah C delta V kuadrat. Untuk keterangan, V beda potensial volt, C kapasitas kapasitor farad, Q muatan Coulomb, U energi joule. Kita masuk contoh soal.
Kapasitor C1 dan C2 dipasang paralel. Masing-masing mempunyai kapasitas 2 mikrofarad dan 4 mikrofarad. Jika tegangan ujung-ujung kapasitor adalah 12 volt, tentukan A. Kapasitas pengganti, B. Muatan listrik pada masing-masing kapasitor, C. Energi yang tersimpan pada masing-masing muatan. Oke, solusinya diketahui C1 2 mikrofarad, C2 4 mikrofarad, potensial 12 volt. Ditanya A. C total atau kapasitor pengganti, B. Muatan pada masing-masing itu muatan pada C1 dan muatan pada C2. Yang C, energi yang tersimpan atau W pada muatan 1 dan energi pada muatan 2. Oke, kita jawab. A. Karena paralel maka dijumlahkan, maka CT sama dengan C1 tambah C2. Jadi 2 tambah 4 sama dengan 6 mikrofarad. Kita tahu bahwa mikro itu 10 min 6, maka menjadi 6 kali 10 min 6 mikrofarad. B. Muatannya. Rumus muatan yaitu kebalikan dari rumus dari kapasitor. C tadi rumusnya Q per V, maka Q sama dengan C per V. Kita masukkan C1 nya yaitu 2 mikrofarad atau 2 kali 10 min 6. Potensialnya tadi 12. Maka hasilnya 24 kali 10 pangkat min 6. Begitu juga untuk pada muatan kedua. Nah, pada kapasitor kedua C, ini C2 ini bukan C1 ya. C2 QC2 kali V, maka 4 kali 10 min 6 farad dikali 12, maka hasilnya 48 kali 10 min 6. Ingat ini pada C2 dan ini C2. Yang C, energi yang tersimpan, yaitu rumusnya W sama dengan setengah C V kuadrat. Nah, untuk muatan pertama C1, sehingga setengah kali 2 kali 10 min 6 kali 12, maka hasilnya 2 sama 2 ini habis, maka 12 dikuadratkan 144, ini habis. Jadi rumusnya hasilnya 144 kali 10 min 6 joule. Untuk muatan yang untuk kapasitor yang kedua, maka energinya ini C2. Masukkan angkanya C2 tadi 4 kali 10 min 6, maka hasilnya menjadi 288 kali 10 pangkat min 6 joule. Oke, terima kasih. Demikian materi kita pada hari ini, dan ini merupakan pertemuan terakhir pada bab kedua. Berarti minggu depan kita membahas kisi-kisi ulangan dan soal-soal. Jika Ananda tidak paham, Ananda boleh bertanya pada kolom komentar. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.